Shalom wanita-wanitanya Allah yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur pada sore hari ini kita boleh bertemu kembali di ibadah online. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan karena kita percaya bahwa penyertaan Tuhan, kesetiaan Tuhan yang membawa kita sampai detik hari ini. Mari sebelum kita memulai ibadah sore hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Kalau pada sore hari ini kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan, kami mau datang lebih lagi di hadapan Engkau Tuhan. Mari Tuhan, Kau jamah setiap kami, supaya ketika kami menaikkan pujian Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, untuk kami meninggikan Engkau, untuk kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memuji dan kami siap meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat bukti kebesaran-Mu Yesus. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu,
tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom, selamat sore wanita Bethel Indonesia yang dikasihi di dalam Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan dan mempelajari kebenaran firman Tuhan, kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Tuhan, Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah, buat waktu yang terbaik yang Tuhan selalu sediakan buat kami, anak-anak-Mu berjumpa dengan Engkau. Engkau tidak pernah terlalu jauh, tapi ampuni kami kalau kami seringkali menjauh daripada-Mu. Engkau tidak pernah meragukan kami, tapi ampuni kami Tuhan kalau kadang-kadang kami meragukan Engkau. Urapi kami semua yang belajar mengenai kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan, agar kami memahami, agar kami mengerti, agar kami melakukannya dengan setia. Urapi anak-Mu ini Tuhan, yang hanya karena kasih karunia-Mu dilayakan, diberi kesempatan untuk sharing kebenaran firman-Mu, menceritakan kebaikan Tuhan. Biarlah sungguh Tuhan, apa yang disampaikan itu menjadi satu kalimat yang mudah dipahami, mudah untuk dimengerti, dan kami mau menerimanya dengan sepenuh hati, melakukannya bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, waktu yang indah ini dari awal, pertengahan, dan akhir, anak-Mu ini serahkan ke dalam tangan-Mu, ke dalam Tuhan penyelamat kami, ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan waktu yang indah ini, dan kami semua mau belajar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore wanita Bethel Indonesia yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya yakin semuanya baik. Keadaan mungkin tidak begitu baik di sekeliling kita, tapi di awal mulai kita akan sharing kebenaran firman Tuhan hari ini, saya ingin ingatkan, Tuhan itu baik dan Dia selalu baik. Dia tidak pernah berubah. Hari ini saya ingin sharing pada ibu-ibu semua mengenai bagaimana kita menemukan panggilan di dalam rumah tangga kita. Menemukan panggilannya siapa? Panggilannya Tuhan pastinya. Kenapa saya bilang ini kita perlu belajar menemukan panggilan Tuhan? Keadaan di dalam dunia ini berubah begitu cepat sebagaimana saya sharingkan di beberapa minggu yang lalu. Sehingga keadaan yang sulit itu membuat kita kadang-kadang tidak bisa menerimanya. Kadang-kadang kita nggak bisa berdamai dengan keadaan yang terjadi di sekeliling kita. Kadang-kadang kita juga nggak bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Kenapa harus begini? Kenapa itu begitu? Atau kita kadang-kadang meng-underestimatekan diri kita. Kita tidak paham bahwa kita dibentuk di dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Kadang kita cuma bilang, aduh Pak, aduh Dok, saya ini cuma ibu rumah tangga. Apa yang saya bisa? Saya ini bisa apa? Saya ini gak ngerti apa-apa. Saya ini gak punya kemampuan apa-apa. Saya ini hanya bisanya ngurus anak. Ibu-ibu semua yang dikasihi Tuhan, ingatlah, Tuhan tidak pernah underestimate kita. Tak pernah. Dia membentuk kita dengan segala tujuan yang mulia, dengan segala talenta yang kita punya, yang kadang-kadang bahkan ibu gak sadari bahwa ibu punya talenta itu. Yang kadang-kadang ibu-ibu semua gak sadari bahwa itu ada di dalam diri ibu semua. Tetapi itu tidak dibuka, tidak dioptimalkan, itu tidak diterima sebagai satu kelebihan. Sehingga kita perlu berdamai dengan diri kita. Ibu-ibu semua, kita perlu lihat ke dalam. Apa yang kita hadapi hari ini? Apa yang ibu-ibu semua rasakan hari ini? Bukan Tuhan yang underestimate, kadang-kadang kita yang underestimate diri kita. Bukan Tuhan yang mengkotak-kotakan bagian pelayanan, kadang-kadang kita yang mengkotak-kotakan pelayanan kita. Tuhan menerima kita sepenuhnya, kadang kita tidak bisa menerima diri kita sepenuhnya. Kadang-kadang kalau kita nggak bisa terima orang sepenuhnya, mungkin secara manusiawi masih itu normal. Kenapa? Karena tidak mudah menerima kekurangan orang lain. Tidak mudah menerima keunikan orang lain.
Tetapi kalau kita tidak bisa menerima diri kita sepenuhnya, itu aneh. Kita harus berdamai dengan diri kita. Lawang Tuhan aja terima kita apa adanya. Gak nanya kekurangan kita. Kadang-kadang kita nanya gitu ya, kenapa kita harus lewati ini? Saya mah udah gak bisa, dan saya mah gak mungkin, ini sulit. Saya mikirin untuk kerja aja susah, ngejagain anak pun sulit. Ada banyak anak yang harus saya urus, belum lagi suami, belum lagi rumah. Boro-boro saya mikir pelayanan. Saya pikir yang harus kita rubah adalah bagaimana kita melihatnya. Tuhan menempatkan setiap permasalahan dan pekerjaan di dalam kehidupan kita itu dengan satu tujuan, untuk membuat kita matang, mature di dalam proses kehidupan kita. Kita bisa lihat Musa, kita bisa lihat Yusuf. Coba dilihat Musa, berapa tahun dia ada di padang gurun, berapa kali dia kecewa, dan mungkin dia dibuat kecewa oleh bangsa Israel. Berapa kali dia melakukan satu tindakan yang mungkin itu emosional. Sampai satu kali dia pukul batu dan Tuhan tidak berkenan untuk itu. Berapa kali Yusuf itu ditempatkan pada situasi-situasi sulit yang dia sendiri mungkin tidak mengerti. Tetapi kita bisa lihat ending dari dua orang ini. Dua orang yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, mempercayakan hidupnya, melewati proses dengan setia dan bertanya pada Tuhan di dalam setiap momen sulit yang mereka lewati. Apakah kita semua sudah menerima diri kita sepenuhnya? Apakah kita menerima keadaan di sekeliling kita dengan sepenuhnya, sehingga kita sadar bahwa di dalam segala keadaan yang seringkali mengaburkan pandangan tujuan hidup kita yang sesungguhnya, ada panggilan Tuhan di sana. Kita sadar ada panggilan Tuhan yang spesifik di sana. Ini yang seringkali kita menjadi lupakan dan kabur. Bapak Ibu, kalau saya boleh sharing, Tuhan gak pernah salah Bapak Ibu. Tuhan gak pernah salah. Kalau kita lihat di Amsal, pasal yang ke-30, ayatnya ke-24 sampai ke-28. Mari kita buka sejenak. Di Amsal ini dikatakan, ada 4 binatang yang terkecil di bumi. Ada 4 Bapak Ibu. Tetapi yang sangat cekatan. Kecil tapi sangat cekatan. 25. Amsal 30 ayat yang ke-25. Semut, bangsa yang tidak kuat tapi menyediakan makanannya di musim panas. 26. Pelanduk atau rusa ya, bangsa yang lemah tetapi membuat rumahnya di bukit batu. 27. Belalang yang tidak mempunyai raja namun semuanya berbaris dengan teratur. 28. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Kadang-kadang kita ngerasa bahwa ini mah gak pas buat kita. Kita mah cuma ibu rumah tangga biasa. Kita gak akan mampu. Ini bukan porsinya kita. Ini bukan bagiannya kita. Kayaknya ini gak pas buat kita. Mungkin orang lain yang lebih mampu melakukan itu. Mungkin harus Dr. Roni yang mengerjakan. Mungkin harus Om Yance yang mengerjakan. Tapi ibu-ibu semua yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah, saya ulang lagi. Dia menciptakan segala sesuatu in purpose, di dalam tujuannya yang mulia, di dalam penyertaan yang sempurna. Sehingga apa yang dia bilang, apa yang difirmankan oleh Tuhan, itu ya dan amin, itu jadi. Semut, kalau kita memandang sebelah mata, iya, semut itu sesuatu yang mungkin tidak bisa dihargai. Binatang yang kecil, kita mungkin gak takut. Beda kalau kita ngelihat singa, beda kalau kita ngelihat harimau, beda kalau kita melihat gajah, sesuatu yang besar, strong, kuat, hebat begitu. Memang layak dia mengerjakan itu. Tetapi semut, aduh ya semut, dah saya cuma semut, gak bisa apa-apa. Tapi Tuhan ingatkan, semut itu punya kerajinan, semut itu punya keuletan, semut itu gak pernah menyerah, semut itu tidak takut apapun, apapun dia lewati. Saya kemarin sharing bahwa kalau kita lihat semut, taruh apa di depan semut, pasti dia akan berusaha lompati. Yang kedua, kalau bicara rusa atau pelanduk, ini adalah prey kalau bahasa Inggris atau mangsa, dimangsa oleh hewan pemangsa. Tetapi bayangkan, dia ini malah bisa melewati kekurangannya, membuat menjadi kelebihan dengan dia menciptakan rumah, benteng pertahanan di bukit-bukit berbatu. Belalang ini nggak punya pemimpin, tapi dia bisa baris teratur. Bayangkan kita manusia, dipimpin pun kadang-kadang kita nggak mau ikut. Seberapa yang kita tidak mau koordinasi dengan pimpinan kita. Seberapa yang kita tidak menghargai kalau pimpinan kita memberikan arahan. Seberapa kita nggak percaya dengan apa yang disampaikan oleh
para pemimpin rohani kita misalnya. Atau kadang-kadang kita malah mungkin mengkritisi di belakang. Atau malah kita menjelek-jelekan di belakang, lebih parah lagi. Kita perlu untuk memahami bahwa apa yang disampaikan, kalau kita percaya itu adalah pemimpin rohani kita, bapak rohani kita, seseorang yang di-assign Tuhan secara khusus untuk mendidik dan mengajar kita, seharusnya kita bisa taat. Belalang aja gak punya pemimpin bisa teratur dan mau diatur. Bahkan dia mengatur diri sendiri dengan baik. Kita kadang-kadang mengatur diri sendiri pun sulit. Jadi, ini bukan masalah siapa lemah, siapa kuat, saya mampu, saya tidak mampu. Tetapi, pahami betul bahwa setiap kita itu dilahirkan untuk sanggup dan mampu mengerjakan segala sesuatu dengan keunikannya. Kan Tuhan tidak minta rusa mengerjakan pekerjaannya semut. Dan Tuhan tidak minta semut mengerjakan pekerjaannya rusa. Dan rusa tidak diminta untuk mengerjakan pekerjaannya belalang. Belalang tidak diminta untuk menjadi seperti cicak. Mereka adalah ada dengan semua keunikan yang mereka punya, ibu-ibu semua. Kalau saya kembalikan tanya, apakah salah Tuhan menempatkan ibu hari ini dengan hanya kegiatan sebagai ibu rumah tangga? Saya rasa tidak. Ada kepercayaan besar yang Tuhan taruh di sana. Karena kunci pemulihan dari satu keluarga, di dalam keluarga Kristen adalah ibu-ibu yang kuat di dalam Tuhan. Ibu-ibu yang betul-betul mentransformasikan firman Tuhan dan memberikan itu kepada anak-anaknya, menguatkan itu kepada suaminya yang mungkin sedang goyah, membangun itu di dalam doa dan hubungan dengan Tuhan. Jadi peran ibu sebagai fondasi dan tiang keluarga itu besar. Kita bisa lihat juga di Mazmur 52 ayat 10. Ini cerita tentang Daud. Daud waktu lagi putus asa, dia lihat pohon zaitun. Dan dia paham, pohon zaitun ini pohon yang unik. Bisa tumbuh di semua tanah, subur gak subur dia tumbuh. Dia bisa bertahan di segala cuaca, bukan pohon yang manja. Coba ibu nanam pohon atau sayuran brokoli misalnya begitu ya. Kalau gak dirawat apa jadinya? Kalau seandainya kita tanam tanaman-tanaman khusus di dalam media hidroponik, kalau itu lupa ngeganti medianya gimana coba? Zaitun gak begitu. Dia gak peduli dengan sekeliling, dia peduli dengan apa yang bisa dia kerjakan. Dia peduli dengan apa yang dipercayakan sebagai karakter dalam kehidupan dia. Karena kita percaya Tuhan merancangkan buat kita adalah rancangan masa depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Yeremia 29 ayat 11. Dan kita juga tahu bahwa kita sedari dalam kandungan Tuhan sudah membentuk dan menenun kita satu persatu. Ada tujuan yang mulia dan itu adalah ya dan amin. Tuhan tidak pernah salah menempatkan ibu sebagai peran ibu saat ini. Sebagai ibu rumah tangga murni, sebagai ibu rumah tangga yang berkarir. Tetap ada peranan Tuhan yang luar biasa di sana yang dititipkan ke ibu untuk menjadi berkat di dalam keluarga ibu. Jadi, untuk kita bisa memahami dan mengerti panggilan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga, kita harus menerima. Kita harus memahami apa yang sudah Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Kita bisa menerima kalau kita berdamai dengan keadaan dan diri kita. Kadang-kadang kita gak bisa berdamai dengan diri kita. Kadang-kadang kita terlalu gak puas, kita mikirin banyak hal. Tapi coba tanya sama Tuhan. Esensi yang paling esensi, apa yang sebenarnya itu Tuhan taruhkan di dalam hati kita. Terutama untuk ibu-ibu semua yang ada di gereja kita, Wanita Bethel Indonesia, yang terpanggil dalam panggilan Tuhan. Apa yang Tuhan taruh? Sejak dari kita masih berdosa, sejak dari kita belum rajin ke gereja mungkin, sejak dari kita masih jauh dari Tuhan, Tuhan udah sayang sama kita. Dan kita lahir bukan kebetulan, tapi ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan gak pernah salah. Di Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini mutlak. Tuhan sayang sama kita tuh mutlak. Artinya, kalau Tuhan sayang, pasti ada maksud dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang terbaik tentunya. Tapi kadang-kadang kita suka terlalu sulit untuk mendengar suara Tuhan. Dok, saya ini ibu rumah tangga dok. Saya ini gak bisa apa-apa. Saya ini gak ngerti apa-apa. Taunya cuma masak. Saya ini taunya cuma cerita. Bu, itu luar biasa. Itu sesuatu yang bisa dipakai Tuhan. Kalau kita lihat Keluaran 4 ayat 1 dan 2. Musa
Ini cerita tentang Musa. Lalu Musa bilang seperti ini. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Ayat 2, ini jawaban Tuhan. Saat manusia meragukan Tuhan, tapi Tuhan gak pernah ragu pada manusia. Pada saat dia tidak pernah ragu pada kita, dia cuma tanya, apa yang ada padamu? Dia tanya sama Musa. Tuhan berfirman kepadanya, Keluaran 4 ayat 2, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Jadi ada momen di mana Tuhan memberikan assignment. Dan Tuhan memberikan itu kepada Musa. Dan Musa merasa, bukan saya Tuhan. Gimana kalau mereka gak percaya? Gimana mereka kalau bilang, itu yang benar, masa kayak begitu? Gimana kalau orang meragukan saya? Gimana kalau orang meragukan kita? Tapi Tuhan gak pernah ragu sama kita. Pada saat kita meragukan seperti itu, bayangkan kita ada di posisi Musa. Dan Tuhan cuma tanya, apa yang ada di tanganmu? Apa yang ada di kehidupan ibu-ibu semua hari ini? Apa yang dipercayakan Tuhan pada ibu-ibu semua hari ini di dalam keluarga? Apakah ibu-ibu dipercaya sebagai ibu rumah tangga? Jadilah ibu rumah tangga yang takut akan Tuhan, yang memberkati anak-anak, yang mendoakannya setiap malam, yang menjadi pokok tiang doa buat keluarga. Jadilah itu ibu-ibu. Jadilah kuat di sana. Tuhan percayakan itu buat ibu. Kalau ibu-ibu dipercaya juga sebagai wanita karir dalam rumah tangga, ikut jualan, berdoalah untuk setiap pelanggan dan orang-orang yang datang ke toko Bapak Ibu agar mereka juga boleh mengenal Tuhan, agar mereka juga boleh diberkati, agar mereka juga boleh mendapatkan pengenalan akan Tuhan yang benar. Karena seringkali ada banyak orang datang dengan kita dengan penuh masalah dan mereka perlu jawaban. Kita nggak bisa jawab, tapi Tuhan hanya tanya hari ini, ada apa yang ibu punya di dalam kehidupan ibu? Itu yang Tuhan mau pakai. Tuhan gak nanya, ibu udah punya mobil? Ibu bisa pakai motor? Ibu boleh bawa sepeda ibu? Ibu ada pekerjaan hari ini? Nanti kalau ibu punya itu semua baru ibu melayani saya. Gitu. Tuhan gak pernah begitu. Tuhan punya tujuan. Tuhan menyertai dalam tujuan. Tuhan tidak pernah salah dalam tujuannya. Dan Tuhan tanya apa yang ada pada ibu hari ini. Karena seringkali kita underestimate dengan apa yang kita punya. Padahal itu sangat powerful. Ingat cerita Daud? Dia membunuh Goliat hanya dengan sebuah umban dan batu. Batu yang ada artinya. Tapi betul, itu bisa powerful di tangan Tuhan. Mungkin hari ini kita cuma ibu rumah tangga, tapi dengan doa yang ibu naikkan, dengan iman yang ibu punya, dengan keteguhan dan komitmen yang ibu komitmenkan kepada Tuhan, Tuhan akan lakukan sesuatu yang luar biasa yang mungkin ibu-ibu semua gak pernah bayangkan sebelumnya. Dan Tuhan, ibu-ibu semua, tidak pernah memulai segala sesuatu dengan apa yang kita tidak punya. Tuhan selalu memulai dengan apa yang kita punya. Saya ingat sekali waktu saya baru lulus, saya tidak punya apa-apa. Dan saya hanya punya satu motor cicilan. Saya punya mimpi yang banyak. Saya punya harapan yang banyak. Saya takut untuk berharap bahkan. Karena saya tidak tahu ini akan tercapai atau tidak. Jadi saya cuma bilang, Tuhan, kalau saya mau melayani, saya cuma punya badan saya. Jadi kalau seandainya Tuhan berkenan, saya nggak tahu saya harus pelayanan apa. Tapi saya serahkan sama Tuhan. Ajaibnya 2 hari kemudian, ibu-ibu semua, ada telepon dan panggilan. Ada berita bahwa waktu itu Panti Jabes dan Panti Deborah masih di Pelangi waktu itu, di Kopomas, itu butuh dokter untuk lihat ada yang sakit. Saya bilang, Tuhan, saya sebisa-bisanya kerja dan sebisa-bisanya saya coba datang untuk saya pelayanan ke sana. Setiap minggu saya datang, saya ketemu sama Kak Adet, saya ketemu sama Bang Boy, saya ketemu sama Kak Agustin. Setiap minggu, saya cuma bisa lakuin itu. Menurut orang juga mungkin gak penting, ngapain nih dokter kayak begini. Tapi ibu-ibu, cuman itu yang bisa saya lakukan. Tapi itu kembali kepada saya, menjadi berkat. Jadi satu hari,
Saya bolak-balik, saya ambil satu cerita saja, ibu-ibu semua. Saya melayani di Panti Deborah. Ada yang namanya Esther waktu itu. Dia usianya cukup lanjut. Saya melayani periksa, bareng Kak Agustin mendoakan, memeriksa tensi, berikan obat. Hingga satu waktu dia meninggal. Dan setelah meninggal, ngobrol di rumah duka ngobrol, ternyata baru tahu bahwa Esther ini ternyata adalah saudara sepupu dari ibu saya. Dan saya nggak pernah ketemu lama sekali. Karena waktu itu terpisah dan kemudian di dalam keluarga ini juga ribut luar biasa. Kakaknya nggak peduli sama adiknya nggak peduli sama kakaknya. Itu sebabnya Esther ditaruh di panti. Waktu mau pulang pun dia sudah baik, ditolak-tolak. Sampai akhir meninggalnya. Dan baru ketahuan bahwa itu adalah saudara. Saya coba bisa bilangin waktu dibilang bahwa ternyata Dokter Roni itu saudara. Lah, Dokter Roni yang mana? Yang ini. Itu anak saya, kata ibu saya. Lah, itu yang periksa si Esther, katanya. Oh, ternyata saudara. Hari itu saya melihat bahwa Tuhan memakai segala cara yang mungkin kita nggak tahu itu ujungnya ada di mana. Tapi saya yakin itu membuka hati saudara-saudara dari Ibu Esther hari itu untuk dia bisa lebih mengerti, mengasihi seseorang dengan tulus tanpa memperhitungkan banyak hal. Kalau saya hanya bisa melakukan itu dan mengerjakan itu dengan sebisa, sebaik yang saya bisa, yang mungkin saya rasa masih banyak kekurangannya. Hari ini Tuhan mempercayakan begitu banyak hal yang saya nggak pernah pikir sebelumnya. Yang saya pikir nggak pernah saya mampu untuk kerjakan sebelumnya. Jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah underestimate bahwa ibu adalah ibu rumah tangga. Tuhan nggak pernah minta untuk ibu jadi wanita karir. Tuhan nggak pernah minta untuk ibu menjadi seorang pedagang. Tuhan nggak pernah minta untuk ibu-ibu menjadi seorang yang hebat. Tapi Tuhan minta ibu-ibu meresponi panggilan Tuhan. Meminta ibu-ibu untuk setia berjalan di dalam panggilan Tuhan. Mengaminkan dan tidak mengunderestimate talent yang sudah Tuhan taruh di dalam kehidupan ibu. Kadang-kadang kita sulit untuk memilih ini ibu. Bukan cuma itu saja. Kalau kita lihat di perikop, di Lukas 9 ayat 13. Saya izin bacakan ya ibu-ibu semua ya. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Ini dari kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih. Yang ada pada kami tidak lebih. Daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Bayangkan, Tuhan meminta satu tugas. Dan dia akan memperlengkapi. Tapi respon kita sebagai manusia, begitu menerima tugas itu, defending dulu. Kita defending dulu. Selalu kita bertahan dulu dengan alasannya kita. Maaf, saya ibu rumah tangga. Maaf, saya nggak tahu. Maaf, saya nggak bisa. Maaf, itu bukan tugas saya. Maaf, saya nggak punya mobil. Maaf, saya nggak punya kendaraan. Maaf, saya nggak punya rumah. Maaf, saya nggak punya kemampuan. Tuhan nggak nanya kemampuan kita. Tuhan tanya kemauan kita. Pada saat Tuhan memanggil ibu semua sebagai ibu rumah tangga, Tuhan akan mengempowering dengan kemampuan. Pada saat Tuhan tanya, kita harus kasih makan. Jawabannya langsung, yang ada pada kami cuma ini loh Tuhan, sedikit, gak akan cukup ini buat semuanya, kurang lebih begitu. Yang ada pada kami ini cuma ini, tapi Tuhan bilang, yang itu. Dari yang ada pada kamu itu, terbukti Tuhan bikin mujizat untuk memberi makan 5.000 orang. Dan itu menjadi berkat buat banyak orang. Hari ini kembali, kalau Tuhan tanya kepada Musa tadi, tuh Musa udah defending, dia bilang, kalau gak percaya gimana? Kalau mereka nanti ngomongin saya gimana? Yang ada padamu apa? Musa jawab, tongkat. Tuhan tanya sama murid-muridnya, kita harus kasih makan ini. Tapi yang ada pada kami, mulai dari situ. Mulai dari yang ada padamu. Karena Tuhan tidak pernah memulai segala sesuatu dari apa yang kita tidak punya. Tuhan akan memulai dari kehidupan kita. Tuhan akan membenahi hati kita. Dan membuat ini menjadi satu tanah yang subur. Yang mempunyai air kehidupan. Yang di dalamnya ada Yesus sendiri dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi surat terbaca dan terbukanya Tuhan buat orang-orang di sekeliling kita. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu lihat ya cerita di dunia, ada begitu banyak orang hebat yang lahir dari ibu-ibu yang hanya bisa berdoa dan beriman. Dia mungkin gak punya kerjaan lain, tapi melalui apa yang dia kerjakan, hasil dan buahnya itu memenangkan jiwa yang luar biasa. Contoh, ada Nick Vujicic yang lahir tanpa tangan dan kaki, hanya punya 1 jempol kaki.
Tapi hari ini dia motivator yang luar biasa. Dia brilian, dia excellent. Saya bisa bayangkan kalau ibu Nick Vujicic itu frustasi dan tidak mau menerima keadaan, berdamai dengan keadaan dan dirinya mempunyai anak seperti itu, mengimani dan mendoakan setiap hari, kita tidak akan pernah lihat Nick Vujicic hari ini. Kalau kita lihat Albert Einstein yang bermasalah dengan seluruh kehidupan sekolahnya, kalau dia tidak punya ibu yang beriman bahwa anak saya pintar dan dia brilian, mungkin hari ini kita nggak pernah melihat apa yang ditemukan oleh Albert Einstein. Kalau kita lihat Beethoven yang lahir tuli, tidak mempunyai keluarga yang betul-betul support dia. Bisa bayangkan ibu, pernah kita dengar musik Beethoven klasik? Kayaknya nggak akan pernah. Seorang jenius yang sebenarnya tuli, yang nggak mungkin menurut dunia. Tapi Tuhan mulai dari apa yang ada pada dia, bukan dari yang lain. Kalau ibu melihat lagi cerita Beethoven, ini lebih tragis sebenarnya. Dia lahir dari seorang ibu yang punya anak 8. 3 diantaranya tuli, 2 buta, 1 gangguan mental. Sebagai orang normal, kalau kita bayangkan, itu sudah sangat sulit. Sangat sulit. Sangat-sangat sulit. Tapi ibu ini bisa berkenan untuk memilih bagian yang terbaik menjaga Beethoven. Sehingga jadilah Beethoven dengan semua keberhasilannya hari ini. Memang tidak diceritakan tentang anak-anak yang lain. Tapi mereka semua itu, selain Nick Vujicic tentunya, saya nggak tahu kenal Tuhan atau tidak. Kalau kita semua, kita kenal Tuhan, beriman, komitmen seperti itu, bayangkan akan seberapa hebat impact yang ditimbulkan. Ini yang perlu kita imani, ibu-ibu. Bukan besar kecil peran kita. Seberapapun kecil, menurut ibu peranan ibu, itu akan menjadi sangat penting. Lihat pintu. Lihat pintu. Pintu itu buka tutup biasa, karena fungsinya membuka dan ditutup. Dibuka dan ditutup. Saya mau tanya, pernah pikirin bu, kalau engselnya rusak? Nggak bisa dibuka kan ya? Padahal kita nggak pernah lihat engselnya. Kita nggak pernah perhatiin engselnya. Kita nggak tahu ini engsel ini penting atau enggak. Kasarnya begitu. Tapi kalau diperhatikan, tanpa engsel, yang kecil yang nggak kelihatan, pintu nggak bisa dibuka. Itu sebabnya setiap orang punya peranan. Saya ulang lagi di kalimat awal, Tuhan nggak minta belalang untuk menjadi semut, semut untuk menjadi cicak, cicak menjadi pelanduk, nggak. Tapi Tuhan minta temukan panggilan Tuhan. Tuhan minta serius di sana, komitmen, pegang, imani, lakukan bagiannya. You are powerful in the God blessing. Ibu-ibu itu kuat di dalam berkat Tuhan. Ibu-ibu kuat di dalam pimpinan Tuhan. Dan ibu-ibu tidak akan salah jalan. Jadi, ibu-ibu semua di dalam konteks bulan misi kita tidak dipanggil untuk sesuatu hal yang rumit. Kita dipanggil untuk mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Kita tidak dipanggil keluar dari rel dan jalur yang sulit untuk yang bisa kita lakukan. Kalau bisa, kenapa tidak? Memang puji Tuhan. Tapi kalau tidak, Tuhan memanggil dengan apa yang ada padamu. Tuhan memanggil dengan apa yang bisa kamu kerjakan hari ini. Mungkin kita cuma bisa keluar dan senyum, tapi ternyata senyum kita menenangkan hati orang-orang yang sedang sedih. Kita nggak pernah tahu Tuhan pakai untuk apa hidup kita. Taruh hidup ibu-ibu semua dalam tangan Tuhan. Dan percayalah pekerjaan Tuhan mengalir melalui kehidupan ibu-ibu. Dan akan banyak orang diberkati. Bukan cuma anak-anak ibu, suami ibu, orang-orang yang bertemu dengan ibu. Bahkan seluruh orang-orang yang berkaitan di dalam pekerjaan pelayan ibu. Pasti diberkati. Karena ada Tuhan Yesus dalam kehidupan ibu-ibu semua. Terima kasih ibu-ibu semua. Saya rasa kita semua bisa memahami bahwa panggilan firman Tuhan itu bukan cuma untuk dibaca dan direnungkan. Tapi untuk kita praktekkan. Tidak mulai dari yang besar. Mulai dari yang kecil. Iman sebesar biji sesawi. Tuhan bilang, gunung ini pindah, gunung itu pindah bu. Kita gak mulai dari sesuatu yang rumit. Kita mulai dari diri sendiri. Mulai dari sekarang. Dan mulai dari hal yang kecil. Mari kita lakukan dengan setiap panggilan Tuhan. Mari kita responi dengan setiap panggilan Tuhan. Jangan kita tidak merespon. Jangan kita seperti Yunus. Jangan kita lari dari panggilan. Tuhan tidak pernah memanggil sesuatu yang sulit. Tetapi Tuhan memanggil sesuatu yang ada pada ibu. Dan memang bisa ibu kerjakan di dalam rencana yang sudah ditetapkan dari awal buat ibu-ibu semua. Terima kasih. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa, di dalam nama Yesus anakmu selesai berbicara. Tuhan patrikan firman-Mu ini di dalam hati kami semua. Buat ini menjadi rema. Buat ini menjadi kekuatan buat kami. Buat ini menjadi satu pancaran air kehidupan di dalam kehidupan kami. Yang kami
pegang sampai kapanpun, yang kami kerjakan dengan setia. Meskipun keadaan berubah, meskipun permasalahan muncul, meskipun kesulitan menghadang, tapi biarlah hati kami berpaut kepadamu. Hamba memberkati semua ibu-ibu yang mendengar firman Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Biarlah urapan Roh Kudus mengalir di dalam nama Yesus. Menguatkan hati ibu-ibu ini semua Tuhan. Memberikan satu kebangunan rohani yang baru. Semangat yang baru. Roh Kudus bernyala-nyala di dalam nama Yesus. Sehingga sungguh Tuhan, pada saat mereka bertemu dengan siapapun, dimanapun mereka berada, ada kasih Kristus yang terpancar dari kehidupan ibu-ibu kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, anakmu selesai berbicara di dalam kemurahan kasih karunia Kristus. Engkau yang terus berbicara dalam hati setiap kami, menguatkannya. Terima kasih Tuhan, di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, wanita Bethel Indonesia, sebelum kita mengakhiri ibadah WBI pada hari ini, saya mengundang ibu-ibu, saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri sebelum kita menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh mengangkat tangan kita dan mari kita berdoa. Tuhan memberkati dan melindungi kita sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepada kita sekalian damai sejahtera. Kekasih-kekasih Allah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Allah yang kudus menyertai ibu-ibu sekalian dimanapun ibu-ibu berada hari ini dan terus kekal sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya, amin.